Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Mbak Dini asal Mojokerto yang melakukan pendakian pertamanya ke Gunung Penanggungan bersama teman-temannya, yang di luar dugaan pendakian itu justru menjadi pendakian yang penuh dengan teror, bahkan membuat Dini ini sempat terpisah dari kelompoknya. Tapi di sisi lain, ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat Dini justru merasa sedih dengan pendakian itu. Dan gak usah lama-lama ya, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat kelulusan Dini di SMA-nya. Saat itu menjadi hari bersejarah karena 100% angkatan Dini lulus dengan memuaskan. Hal itu membuat Dini dan teman-temannya ingin merayakannya, tapi daripada merayakan dengan coret-coret seragam, mereka memilih untuk mendaki gunung saja biar bisa dikenang dengan baik gitu. Beberapa teman seangkatan Dini memang dikenal sering mendaki, dan saat itu mereka menyarankan Gunung Penanggungan karena sebagian besar dari mereka memang pemula dan belum pernah naik gunung sama sekali. Mereka pun akhirnya mengumpulkan semacam iuran untuk menyewa pemandu agar lebih aman, dan untuk logistik mereka membawa sendiri-sendiri sesuai dari arahan pemandu tersebut ya. Singkat cerita, hari yang mereka tentukan pun tiba. Mereka berkumpul di area sekolah dan langsung berangkat menuju ke basecamp Tamiajeng menggunakan bus yang disediakan oleh pihak sekolah. Di sepanjang perjalanan, Dini membayangkan bagaimana indahnya puncak Pawitra yang akan dia daki. Dini terus melamun membayangkan berbagai keseruan yang akan dia lakukan dengan teman-temannya. Sampai secara tiba-tiba Dini takut karena merasa sudah melihat sosok nenek-nenek yang sama di tepi jalan sebanyak 3 kali. Dia pun coba untuk fokus melihat jalan karena belum terlalu yakin gitu. Dan benar saja, sosok nenek itu kembali dia lihat sedang melambaikan tangan ke arah Dini untuk keempat kalinya. Dini pun ketakutan dan segera menutup mukanya. Mereka akhirnya sampai di area pos perizinan dan istirahat di sana sambil nunggu para pemandu mengurus simaksi ya. Nah, di situ lagi-lagi Dini mengalami kejanggalan ketika tiba-tiba dia melihat ada sekelompok pendaki yang lewat di belakangnya dan langsung jalan tanpa mengurus perizinan. Karena penasaran, Dini tanya ke salah satu temennya, mereka kok jalan aja ya, nggak ngurus izin gitu. Tapi teman Dini justru keheranan dan tanya, mereka siapa? Saat Dini menoleh mau menunjuk ke arah kelompok pendaki itu, tahu-tahu kelompok pendaki yang dilihatnya sudah lenyap. Hal itu kembali membuat Dini ketakutan, bahkan dia merasa badannya sudah mulai gemeteran. Selesai mengurus perizinan, mereka pun akhirnya dibagi menjadi 2 kelompok karena jumlah mereka yang terlalu banyak. Dini menjadi anggota kelompok kedua yang harus menunggu lagi karena kelompok satu harus jalan terlebih dahulu. Entah kenapa cuaca tiba-tiba berubah saat itu. Dari yang tadinya cerah, secara tiba-tiba mendadak mendung dan berkabut. Dini pun memakai jaket karena dia nggak terlalu tahan dengan hawa dingin, dan perjalanan pun mereka mulai saat itu. Mereka melewati jalan berbatu menuju ke pos 1. Sebenarnya jarak dari pos perizinan sangat dekat ke pos 1, hanya sekitar 15 menitan. Tapi entah kenapa Dini merasa perjalanan itu sangat lama dan melelahkan. Bahkan Dini yakin kalau perjalanannya itu lebih dari 1 jam gitu. Ketika mereka sampai di pos 1, berbeda dengan teman-temannya yang masih semangat, Dini justru kelihatan mulai lelah. Mereka pun akhirnya lanjut lagi jalan ke arah pos 2 yang juga harusnya masih relatif dekat ya. Tapi lagi-lagi Dini ngerasa perjalanannya cukup jauh.
Bahkan dia ngerasa sudah nggak terhitung berapa jumlah para pendaki-pendaki lain yang menyalip mereka gitu. Begitu mereka tiba di pos 2, ada penjual makanan dan minuman di area situ. Tapi bukan itu yang membuat Dini kaget, karena ternyata Dini melihat penjual yang ada di pos 2 adalah sosok nenek yang tadi dia jumpai sampai 4 kali di perjalanan. Sontak hal itu membuat Dini takut dan agak menjauh, tapi entah kenapa dia ngerasa sosok nenek itu terus menatapnya gitu. Mereka cukup lama istirahat di pos 2 yang membuat Dini mau gak mau terus menahan rasa takutnya. Dan barulah dia agak lega ketika mau lanjut jalan, sosok nenek itu sudah gak ada dan berganti dengan sosok penjual yang aslinya lah gitu. Mereka pun lanjut lagi jalan, dan dari situ trek jalur mulai menanjak sampai ke pos 3 gitu. Begitu mendekati pos 3, Dini lagi-lagi mengalami gangguan ketika dia melihat di shelter yang ada di pos 3 ada sesosok perempuan berbaju adat Jawa yang seperti menari-nari tepat di depan shelter. Sosok perempuan ini menari-nari dengan matanya yang melotot, membuatnya terkesan sangat menyeramkan gitu. Hal itu sempat membuat Dini kaget sampai dia terpeleset. Untungnya dia tidak mengalami luka. Mereka akhirnya memutuskan langsung lanjut ke arah pos 4 yang ternyata jalurnya lebih menanjak lagi gitu. Ketika mereka sampai di pos 4, tiba-tiba gerimis dan membuat mereka semua harus memakai jas hujan. Pada saat berhenti di pos 4 itulah Dini mendengar banyak sekali teriakan-teriakan di mana-mana. Dini menggambarkan teriakan itu seperti orang yang sedang disiksa dan kesakitan. Karena ngerasa udah lelah, Dini akhirnya tidak menghiraukan itu dan mau fokus dengan pendakiannya saja gitu. Singkat cerita, rombongan Dini akhirnya sampai di area puncak Bayangan. Di sana Dini melihat beberapa tenda dari kelompok 1 yang sudah berdiri. Dia pun membantu teman-temannya untuk mendirikan tenda dan dilanjutkan dengan memasak bersama. Mereka memang merencanakan akan ke puncak esok harinya dan bermalam dulu di puncak Bayangan gitu. Sejak sampai di puncak Bayangan hingga mereka tidur, bisa dibilang Dini tidak mengalami apa-apa. Dan untuk pertama kalinya dia bisa benar-benar menikmati pendakiannya itu. Mereka banyak ngobrol, saling cerita di depan api unggun, bahkan sempat membuat semacam permainan yang cukup seru, dan malam harinya mereka bisa tidur dengan cukup nyenyak. Esok harinya Dini kaget karena terbangun sendirian. Semua rombongan sudah nggak ada. Hanya ada tenda-tenda yang berjejer dengan suasana yang sangat sepi dan sedikit berkabut. Dini melihat jamnya masih jam 5 pagi. Dan dia pun muter-muter dari tenda ke tenda, tapi benar-benar tidak ada orang. Hal itu membuat Dini merasa jengkel karena dia mikir mungkin teman-temannya ninggalin dia dan jalan ke puncak. Karena nggak mau kesempatannya sia-sia, Dini pun segera mengemasi beberapa barang dan menyusul teman-temannya ke puncak dengan mengikuti jalur. Karena dia mikir puncak pasti sudah dekat dan dia bisa nyusul teman-temannya itu. Dini terus jalan dengan susah payah karena jalur yang mulai berpasir. Cukup lama Dini jalan, tapi seakan-akan dia nggak sampai-sampai. Sementara kabut makin lama justru makin tebal. Saat itulah Dini melihat di sebelah kanannya ada semacam patung batu yang cukup besar, dibalut dengan kain merah. Tapi Dini ini tidak melihat dengan jelas bentuk dari patung itu. Tapi yang pasti patung itu seperti berhadapan, membentuk semacam gapura atau perbatasan. Spontan Dini mikir mungkin puncak lewatnya ke situ, jadi Dini ini langsung mengubah arah gitu. Tapi begitu Dini baru saja melewati patung itu, Dini mendengar suara teriakan, "Mbak, jalurnya bukan itu, kamu salah jalur." Spontan Dini menoleh dan melihat ada pendaki lain yang berlari ke arahnya sambil menyilangkan tangannya gitu. Pendaki itu akhirnya mendekati Dini.
Dan saat dia sampai, dia tanya, "Mbak ngapain lewat sini? Di depan situ jurang. Jalurnya nggak di sini." Mendengar itu, Dini pun kaget. Mereka pun akhirnya saling perkenalan. "Mbak siapa namanya?" "Aku Dini, Mas." "Oh iya, namaku Alan. Sekarang ayo kita balik bareng, biar nggak nyasar lagi." Dini pun hanya mengikuti kata-kata Alan karena memang dia merasa takut setelah tahu dia salah jalur. Saat Alan tanya kenapa Dini tiba-tiba belok ke situ, Dini mengaku melihat patung batu yang justru membuat Alan heran karena dia sama sekali tidak melihat apa-apa gitu. Mereka pun terus jalan, tapi setelah cukup lama mereka belum menemukan jalur sama sekali. Dini juga tidak bisa menemukan patung batu itu lagi, dan mereka seakan cuma jalan di jalur berpasir yang penuh dengan kabut. Makin lama, Dini makin takut karena nggak sampai-sampai di puncak atau di jalur. Tapi Alan terus berusaha menenangkan Dini dan minta Dini untuk berdoa saja biar mereka bisa cepat ketemu jalur. Saat itu sudah hampir 2 jam mereka cuma jalan seakan berputar-putar di area yang sama, dan diperparah dengan hujan lebat yang turun secara tiba-tiba. Alan terus mencari area yang bisa mereka pakai untuk berteduh, dan akhirnya mereka melihat semacam gua yang berada di sisi tebing gak jauh dari mereka. Tanpa pikir panjang, Alan langsung menyeret Dini ke situ. Mereka akhirnya masuk ke gua itu untuk berteduh, dan ternyata gua itu cukup dalam. Sampai Dini kaget ketika tahu-tahu Alan berhenti seperti terpaku. Dan ketika Dini melihat ke depan, Dini benar-benar ketakutan karena di depan mereka ada beberapa sosok hitam besar yang seperti sedang duduk mengelilingi semacam api unggun. Sosok-sosok ini benar-benar besar, dan mereka terdengar seperti ngobrol satu sama lain, tapi dengan bahasa yang sama sekali tidak dimengerti oleh Dini. Saat itu Dini merasakan badannya lemas dan gemeteran. Pelan-pelan, Alan mulai menuntun Dini untuk putar balik sambil mengarahkan jarinya ke mulut, tanda dia meminta Dini untuk diam. Mereka terus jalan pelan-pelan dengan ketakutan saat itu, sampai ketika mereka berhasil kembali mendekati pintu gua. Secara tiba-tiba Alan menarik Dini dan mereka berlari secepat yang mereka bisa gitu. Di situ Dini berlari sekuat tenaganya mengikuti Alan, dan setelah cukup jauh mereka akhirnya berhenti karena kelelahan. Hujan saat itu masih sangat deras. Alan melihat ada pohon yang cukup besar di depan mereka dan mengajak Dini untuk ke sana. Saat itu Dini melihat Alan membuat semacam pondok darurat dari ranting-ranting pohon dan daun-daunan yang biasa disebut para pendaki bivak ya. Mereka akhirnya berteduh di situ dan menunggu hujan reda sebelum melanjutkan perjalanan. Alan mulai mengeluarkan alat masaknya dan mulai masak untuk mereka berdua, sementara Dini yang hanya membawa makanan ringan akhirnya mengeluarkannya dengan perasaan yang tidak enak. Saat itu Alan hanya tersenyum dan bilang, "Udah, kamu tenang aja Din, bekalku banyak kok, cukup untuk kita setahun." Mendengar itu, Dini cuma bisa tersenyum dan suasana mulai cair. Mereka akhirnya ngobrol banyak saat itu. Alan juga menceritakan beberapa pendakian yang sebelumnya dia lakukan. Alan mengaku sudah mulai mendaki sejak SMP, dan sebenarnya saat itu adalah pendakian terakhirnya karena Alan terus dilarang oleh orang tuanya untuk mendaki. Mereka saat itu makan, tapi anehnya pada saat makan ini Alan menjauh dari Dini, agak jauh gitu. Entah berapa lama mereka bertahan di situ, dan ketika hujan reda ternyata hari sudah mulai gelap. Alan akhirnya mendirikan tendanya karena dia bilang dia nggak bawa senter, gak mungkin jalan malam hari, dan dia meminta Dini untuk tidur dalam tenda sementara Alan tidur di bivak yang dia buat. Singkat cerita, malam itu bisa mereka lalui tanpa gangguan apapun. Dini pun bangun dan keluar tenda
yang ternyata dia sudah melihat Alan yang sedang masak. Di situ Dini merasa sangat gak enak, tapi Alan terus saja menghibur dan menggodanya yang membuat Dini bisa merasa lebih tenang gitu. Selesai sarapan, mereka pun beres-beres dan langsung lanjut jalan. Kali ini mereka hanya mau fokus untuk turun saja karena sudah terlalu lama berputar-putar. Tapi ternyata mereka belum juga menemukan jalan. Bahkan sampai 2 hari berikutnya mereka terus terkatung-katung di area berpasir yang gak ada habisnya. Selama 2 hari itu Dini melihat Alan makin lama makin pucat. Tapi Alan selalu berusaha menghibur Dini dan bertingkah seolah tidak ada apa-apa gitu. Sore itu ketika mereka istirahat, Alan terlihat masak sesuatu. Dini yang mau membantu dilarang oleh Alan karena dia bilang sudah matang. Di situ Dini seperti baru menyadari selama ini kalau dia mau bantuin Alan kenapa nggak boleh terus gitu. Alan pun memberikan mie instan dengan sedikit nasi dan roti kepada Dini. Pada saat mau makan, Dini heran kenapa Alan tidak makan juga. Saat itu Alan bilang dia masih kekenyangan karena tadi siang makan terlalu banyak gitu. Sebenarnya Dini sudah mulai khawatir ketika melihat Alan yang makin pucat dan matanya mulai agak kecoklatan ya. Tapi Alan yang nggak bisa diem dan selalu ngajak bercanda gitu membuat Dini nggak terlalu mikirin itu. Selesai makan mereka akhirnya lanjut jalan lagi. Alan saat itu melihat ada beberapa cahaya senter di depannya dan memutuskan untuk mengikutinya yang tanpa disangka-sangka itu membawa mereka kembali tiba di area pos 4 ya. Singkat cerita mereka akhirnya berhasil turun dengan selamat dan di bawah Dini disambut dengan bahagia oleh teman-temannya. Saat mau pulang, Dini coba mencari Alan untuk berterima kasih, tapi petugas bilang Alan tadi tiba-tiba pingsan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dini pun akhirnya minta alamat Alan ke petugas itu dan menceritakan semua yang dia alami gitu. Dan petugas pun bersedia memberi alamat Alan. Singkat cerita, sekitar 2 bulan setelah itu, Dini menyempatkan diri ke rumah Alan untuk mengucapkan terima kasih. Tapi begitu sampai di rumah Alan, Dini benar-benar syok ketika tahu dia sudah meninggal. Orang tua Alan bercerita bahwa sebenarnya Alan sudah sangat dilarang mendaki karena dia adalah penderita kanker otak stadium 3. Tapi Alan tetap nekat mendaki dan justru berakhir di rumah sakit. Yang gak lama kemudian Alan dinyatakan meninggal karena berbagai komplikasi di tubuhnya akibat pendakian itu. Mengetahui itu, Dini pulang dalam keadaan lemas. Dia terus memikirkan Alan. Ketika Dini tiba di rumahnya, entah kenapa dia tiba-tiba merasa pusing dan memutuskan untuk langsung tidur saja. Saat itulah Dini bermimpi seolah-olah kembali ke pendakiannya bersama Alan. Dini melihat dirinya sendiri sedang berteduh bersama Alan dan mereka terus berjuang untuk turun bersama-sama. Di mimpi itu Dini melihat Alan seperti sedang menahan rasa sakit. Ada satu hal lagi yang membuat Dini cukup kaget karena ketika dia melihat dirinya sendiri sedang makan dengan Alan, entah kenapa yang terlihat dari makanan Alan hanya kuah saja. Dan selalu seperti itu di saat mereka sedang makan. Ketika Dini bangun dari tidurnya, Dini masih tidak mengerti dengan mimpinya itu. Dia hanya ingat memang setiap mereka makan, Alan pasti agak menjauh setelah memberikan makanan ke Dini. Dan Dini mikir mungkin Alan emang malu ketika sedang makan gitu. Hal itu kemudian terjawab sekitar 1 bulan sesudahnya ketika Dini ke rumah salah satu temannya. Dan ternyata kakak dari temannya ini adalah teman Alan yang juga ikut mendaki saat ke Penanggungan.
Dia bercerita bahwa saat itu Alan mendaki dengan kabur dari rumah dan hanya membawa logistik yang sangat minim sekali. Alan bahkan harus pinjam uang untuk mengurus perizinan. Saat itulah Dini baru menyadari apa yang dia lihat di mimpinya, bahwa ternyata selama dia bersama Alan sama sekali tidak pernah makan. Dia hanya berpura-pura makan dan justru memberikan semua logistiknya untuk Dini agar Dini bisa terus bertahan. Sedangkan Alan hanya minum air dan kuah dari mie instan sampai akhirnya mereka berhasil turun. Sontak saat itu Dini menangis sejadi-jadinya ketika baru menyadari hal itu. Ada perasaan bersalah yang sangat besar di hati Dini karena dia tidak sempat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Alan. Sejak saat itu sampai detik ini, Mbak Dini rutin setiap tahun ke makam Alan untuk membersihkan dan mengucapkan terima kasihnya ke Alan. Karena berkat dia, Mbak Dini masih bisa hidup sampai sekarang. Semoga kisah dari Mbak Dini ini bisa setidaknya menginspirasi kita semua dan memberi kita banyak pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih buat Mbak Dini yang sudah membagikan pengalamannya, dan terima kasih Alan. Semoga kamu bahagia di surga. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.